Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Itu gaya terbangnya laki-lakinya itu emang seperti itu. Kalau terbangnya sama perempuannya nggak ngembak langsung gitu. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Begia Merpati. Di video kali ini saya akan ngasih tips, siapa tahu teman-teman ada yang minat merpati perumahan. Nah, yang saya mau lakukan itu melatih cara atau melatih burung merpati perumahan gitu dari nol gitu. Karena Begia Merpati ada merpati kolong, saya mau bikin perumahan gitu. Tapi sebelum ke video, saya mau ngucapin terima kasih banyak yang udah subscribe, udah mendukung. Semoga diberi kelancaran dalam mencari segala urusan. Mungkin langsung saja kita lihat burungnya. Oke teman-teman, ini dia merpatinya yang saya mau bikin perumahan. Ini sengaja saya bikin dua dulu, sepasang dulu yang bikin perumahan. Kebetulan ini juga lagi ngeloloh anaknya itu burung tua yang silver abu-abu itu. Ini sengaja saya bikin karena ini gaya turunnya itu apa namanya, nggak cocok untuk dibantalin gitu. Dia jebol terus gitu, jebolnya tanggung gitu, nggak seru banget. Kalau seru banget mungkin bisa lari ke lapak bebas. Ini jebolnya jebol tanggung, jadinya saya mau bikin perumahan aja. Sama saya mau apa namanya, terak juga ini tak silangin sama merpati yang aman meja gitu. Ini merpatinya, ini sengaja saya latih dari apa namanya, lagi makan ini atau lagi ngeloloh, sengaja saya bikin kayak gitu karena biar cepet nangkapnya. Sama apa namanya, dia itu watak lagi menyusuinya itu mengindukin apa ya, ngiring gitu. Jadi dia itu ingatannya itu tajam gitu sama rumah gitu. Mungkin saya mau coba latih dari situ dulu sekitar 50 meter lah gitu, yang masih bisa dilihat jangkauannya. Mungkin bedanya darah kalangan sama darah perumahan ada gitu, karena cara melepasnya gitu. Kalau perumahan itu langsung dua pasang, langsung sepasang gitu, bisa jantan atau jantan. Ini yang saya lakukan jantan sama betina sejodoh ini itu. Kalau kalangan itu satu gitu, jadi engkelan terus. Kalau saya ini perumahan langsung dua gitu, karena perumahan itu identiknya itu dengan terbang tinggi seperti ini. Ini udah saya tangkap lagi, saya mau terbangin agak lebih jauh lagi. Mungkin kalau teman-teman minat, ada yang mau bikin perumahan, nanti tak kasih tips cara memilih dari mata sama badan sama bulu yang terbangnya tinggi sama kotaknya cerdas itu. Saya nanti akan kasih tips. Mungkin ini saya langsung terbangin agak jauh itu, tengah-tengah sawah gitu. Itu terus yuk. Oke teman-teman, ini saya udah ada di tengah-tengah sawah ini. Jarak udah ada 300 meter gitu. Ini saya mau coba terbangin dari sini gitu. Nanti saya jelasin asiknya perumahan lah gitu. Cuman kalau perumahan yang udah jauhan ini ada sawangannya di sini, dipakein sawangan biar nanti terbangnya tinggi itu ada tandanya lah gitu. Ini mungkin saya langsung
cara lepasnya itu. Ini makin tinggi. Itu gaya terbangnya laki-lakinya itu emang seperti itu. Kalau terbangnya sama perempuannya nggak ngembak langsung gitu. Tinggi terus meninggi, tuh. Ya teman-teman, saya mau ngasih tip itu cara memilih burung untuk perumahan yang terbangnya tinggi sama daya ingatnya itu besar. Nih, saya mau kasih tip burung terbang cepat dulu gitu. Nih. Larnya itu panjang-panjang sama kaku. Nih. Terus sininya, bagian sininya ini sedikit tebal gitu. Itu biar terbangnya itu cepet kenceng gitu. Terus dipegang itu rasanya empuk gitu, bulunya itu ngapuk, dipegang itu langsung set gitu. Itu ciri-ciri darah terbang tinggi sama cepet kenceng. Terus kalau untuk mata juga berpengaruh sama otak gitu. Ini namanya mata cilomas ini teman-teman. Ini daya ingatnya juga lumayan bagus. Ini jenis-jenis megan seperti ini nih. Kok buat perumahan itu emang bagus. Terus juga di burung perumahan itu ada asiknya juga teman-teman. Kalau udah trek jauh gitu, terbangnya pun tinggi, bahkan lebih tinggi dari burung-burung kolongan gitu, bisa nyampe ketinggiannya itu tinggi lah pokoknya. Itu tinggal bunyi sawangannya aja gitu kan. Biasanya kalau yang udah trek panjang itu pakai sawangan, karena mencarinya itu mencari sawangannya nantinya kalau udah nyampe di rumah gitu. Juga dikeleper juga, kalau yang pejantan sama jantannya diterbangin gitu, dikeleper juga. Yang saya lakukan ini latih ini sama perempuannya itu biar cepet jauh dulu gitu, karena ini nantinya yang saya bikin trainer buat melatih pemula-pemula yang saya mau bikin perumahan. Terus juga kebetulan yang perumahan asli itu yang perempuannya itu yang merah, coklat merah. Kalau ini aslinya burung kalangan gitu. Kenapa saya lakukan terbang ini itu jantan sama betina gitu? Karena saya mau bikin ini jadi perumahan dengan ditrenerin sama bininya dia gitu. Karena kalau sepasang kan nggak mungkin lepas gitu. Jadi terbangnya berduaan. Ya mungkin perbedaannya merpati kalangan sama merpati perumahan itu ada gitu. Persamaannya juga ada, asiknya juga ada, sama-sama asik gitu. Ini saya yang mau ceritakan perumahan gitu. Asiknya itu perumahan itu selalu terbang tinggi gitu, nggak ada kata-kata darah moncor. Terus juga nggak ribet, yang penting punya otak cerdas sama terbang tinggi gitu. Kenceng sama pelan itu nggak jadi masalah. Itu karena kalau untuk perumahan itu asiknya itu diterbangin 2 itu, pulangnya nyampainya 2 gitu. Karena nggak ada nilai kayak kompetisi ya. Ya seperti di kalangan kompetisi gitu. Karena ini hanya untuk hiburan gitu. Terus juga perawatannya itu beda, sangat mudah perawatan perumahan gitu. Karena ngelatihnya itu bisa pagi mau kerja, habis kerja, terus pas lagi free gitu bisa kita terbangin sesuka hati gitu. Dari mana gitu, nggak harus dari utara gitu, dari selatan pun bisa, dari timur pun bisa gitu. Karena perumahan itu yang penting pulangnya itu tinggi. Terus juga
Kalau jebolan kalangan dibikin perumahan gitu, kalau merpati khususnya yang sesek gitu jarang yang jadi gitu, karena treknya yang jauh sama rutenya itu yang rumit gitu. Terus kalau merpati perumahan yang udah cerdas, terbangnya tinggi, turunnya pun kenceng gitu, kalau dibikin kalangan itu malah lebih cepat gitu, malah bagus karena treknya itu lebih jauh dari trek kalangan gitu. Jadi otomatis kalau udah lulus dari perumahan dibikin kalangan itu fisiknya itu udah dapat banget gitu. Terus juga untuk perumahan cara melatihnya itu nggak harus lagi giring gitu, kalaupun nggak giring juga nggak apa-apa, lagi anggrem juga nggak apa-apa, lagi miyik pun nggak apa-apa gitu. Yang saya lakukan itu tadi lagi miyik, pas miyik gitu saya terbangin jantan betina gitu. Biasanya malah kalau jantan betina diterbangin pas lagi miyik itu biasanya daya ingatnya itu malah bagus. Misalnya kalau turun di rumah orang lain itu diakalin itu nggak mudah, karena dia itu sifat apa namanya dewasa sifat emak bapaknya itu kelingan anaknya terus lah gitu. Jadi maunya terbang terus pulang gitu, lihat anaknya gitu. Ya terus juga di perumahan juga ada yang pakai sawangan gitu. Malah rata-rata kayaknya pakai sawangan kalau udah jauh, karena kalau udah jauh kan terbangnya tinggi, terus juga susah ditebak. Nggak pakai pantauan sih, susah ditebak arahnya itu dari mana gitu. Beda kalau kalangan itu kan dari utara pakai pantauan gitu. Terus juga jaraknya itu 1 kilo lebih gitu, jadi masih bisa dijangkau dengan mata gitu. Kalau ini kan jauh banget, jadinya harus pakai tanda gitu seperti sawangan. Terus kesimpulannya, kalau hobi merpati itu bermacam-macam, tapi tetap merpati gitu, nggak kalangan, nggak perumahan, nggak pos, nggak Jawa sungu gitu, semuanya itu tetap menghibur karena satu hobi gitu. Terus mungkin dari saya cukup sampai sini dulu sekitar koleksi Begia Merpati. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Begia Merpati. Terima kasih.